firman-Mu, firman yang dahsyat, firman yang menjawab doa-doa kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan kami semua yang mendengarkannya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, mana yang lain? Liburan ya? Oke. Saya kesini-sini nggak apa-apa ya. Oke. Jadi bicara tentang kedatangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Amin. Tadi Pastor Konrad Supit bilang, nggak ada yang tahu. Anak pun enggak. Kalau ada pendeta, pembicara, batuan yang bilang, oh nanti Yesus datang bulan Oktober, tanggal 7. Nah, itu ulang tahun anak saya. Kalau ada yang bilang tanggal, bulan, apalagi ya, harinya, wah, sesat. Gak ada yang tahu. Bapak bilang, anak pun tidak. Hanya aku yang tahu. Ya. Tuh ya, tapi tanda-tandanya Tuhan kasih tahu. Nih kalau aku mau datang nih tanda-tandanya nih, gitu ya. Coba lihat di klik-klik, ayo klik tuh, ya. Mana? Ayo mana? Tuh, ya. Ngeri loh Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu baca terus ya, kita kalau mau lihat tentang kedatangan Tuhan akhir zaman ya, kita nggak boleh lepas dari Israel. Tanggal 17 Februari kemarin, 17 Februari 2025, ini tiba-tiba Israel ya, minta kembali 2 kota yang pada 1973 diberikan kepada Palestina. Diambil lagi, diminta lagi. Kota apa itu? Samaria dan Yudea. Samaria dan Yudea diambil lagi, diminta lagi. 17 Februari kemarin. Tapi Palestina belum kasih, belum. Masih nego-nego gitu. Terus mereka nanya, kenapa sih udah enak-enak dikasih ke Palestina? Ada 12 kota yang dikasih ke Palestina sejak 1973. Untuk apa? Untuk perjanjian Camp David. Pegunungan Sinai dikasih nih untuk Mesir. Ya, terus Amerika belum gini, udah Israel kasih 12 kota untuk Palestina. Salah satunya Samaria, salah duanya Yudea, salah tiganya di Jawa Tengah. Salah satunya Samaria. Kenapa Samaria diminta lagi, Yudea diminta lagi? Karena dulu pernah jadi ibu kota Israel. Waktu pecah jadi 2. Setelah Salomo meninggal, kerajaan pecah jadi 2. Ini zaman Salomo. Selatan dan utara. Ya. Selatan dan utara. Selatan Samaria, utara Yudea. Makanya orang-orang selatan selalu ngeledekin orang-orang utara. Ayo pindah aja ke selatan. Ya, pergilah ke selatan. Bila masalahmu tidak bisa diutarakan, tadi gitu. Pecah jadi 2. Pernah jadi ibu kota. Ini nanti nih ya. Kalau seandainya emang benar-benar Samaria dan Yudea jadi dikuasai oleh Israel lagi, Israel tidak akan tinggal diam. Dia akan ambil lagi kota yang paling penting bagi orang Yahudi, bagi Israel, kota Bethlehem. Bethlehem, rumah roti. Pasti akan diminta. Kenapa? Karena Bethlehem ini penting bagi orang Yahudi. Karena ada yang lahir di Bethlehem. Siapa? Siapa? Kalau kita ngomong Yahudi jangan ngomong Yesus. Karena Yesus itu gak penting buat orang Yahudi, tapi penting buat kita. Ngerti dek?
Ngerti ya Dik ya. Yesus, Bapak Ibu kalau ke Israel ya, ke Via Dolorosa, terus nyanyi salibnya sambil pikul salib, ketemu orang Yahudi, bisa diludahin. Mereka benci banget. Makanya kalau saya bawa ke Israel ya, orang-orang ke Via Dolorosa, jangan pikul salib. Kenapa Pak Ari? Kita nggak boleh pikul salib. Yang pertama, Yesus sudah pikul salib buat kita. Yang kedua, repot. Bapak Ibu pikul salib ya repot. Nih kalau engkau pikul salib ya, itu kan yang bagian kesananya panjang. Kalau engkau belok, yang belakang bisa kena nanti. Tuh. Gak usah ya. Pak Pendeta, Pastor, saya mau. Gak usah. Saya siapin grup barisan depan, saya balik lagi. Ibu tadi udah pikul salib. Lah, kok pikul salib Bu? Gak apa-apa. Murah kok Pastor. Bukan masalah murah. Gak dengar-dengaran nih. Repot. Gak apa-apa. Ya udah ya. Itu kan 14 pemberhentian. Ya kan? Karena yang kita lewati ini versi Katolik. Kalau versi Protestannya nggak ketemu jalan salibnya. Ini versi Katolik. Loh, kok ada versi Katolik, Pastor? Udah nggak apa-apa, ada 2 di sana. Kubur Yesus pun ada 2 di sana. Nggak apa-apa. Ya, loh, kok ada 2, Pastor? Nggak apa-apa. Kalau yang Katolik penuh, kita ke Protestan. Ya. Kalau Protestan penuh, kita ke Katolik. Udah. Salibnya. Saya liatin ibu tadi yang pikul salib. Di pemberhentian kelima, ibu ini diam. Kenapa diam ibu? Pastor, boleh nggak salibnya taruh sini? Nggak boleh. Kenapa Pastor? Salib ibu itu udah ada nomornya. Yang punya udah nunggu di atas. Nanti kalau ditinggal di sini, ibu didenda sampai sana. Capek Pastor, kan udah saya bilang. Terus gimana Pastor? Ya sudah, sekali pikul salib, tetap pikul salib. Jadi siapa yang lahir di Bethlehem? Daud. Kota Daud. Itu penting bagi Israel. Penting bagi Yahudi. Makanya kuburannya spesial kan? Ada kubur Daud di sana. Spesial. Terus nanti kalau Bethlehem diminta, terus merambah. Yeriko. Kenapa Yeriko? Ini kota pertama yang diduduki oleh Israel, kota pertama yang ditempati oleh Israel setelah 40 tahun muter-muter di padang gurun, Yeriko. Dan hebatnya ya Bapak Ibu ya, sejak 2023 turis boleh masuk bebas di Bukit Sion. Yang dulunya nggak boleh. Kenapa? Karena Bukit Sion ini ada 2 bangunan besar, Al-Aqsa dan Al-Quds. Dulu itu pelataran bait suci. Dulu nggak boleh. Semua turis dilarang. Hanya turis-turis pilihan yang boleh masuk sana. Sekarang boleh. Kenapa? Israel sedang memperkenalkan pelataran bait suci yang mungkin nanti akan dibangun. Ada videonya? Kemarin saya kirim videonya. Yang saya di Al-Quds itu. Ada? Nah, coba. Ini video bulan Desember kemarin. Kenapa nggak ada? Nggak ada. Nggak bisa. Kan saya... iya, saya kirim kemarin. Ya udah, nanti lihat di IG saya ya. Jadi saya di Al-Quds. Jadi nggak terkirim ya. Jadi video-video lain nggak ada juga. Gak apa-apa, nanti lihat di IG saya ya. Oke. Kemarin udah saya pastiin, tolong buat kesaksian khotbah saya. Jadi Israel sedang membangun itu. Wow. Kalau nanti seandainya semua udah terbangun, nah ini baru keren. Ya, tentang kedatangan Tuhan gak ada seorang pun yang tahu.
anak pun tidak. Tapi tanda-tandanya udah kasih tahu. Coba, mana materi saya? Boleh? Nggak dikirim juga? Nggak dikirim juga? Oke. Semoga ada. Oke, klik. Oke, boleh? Mana dia? Saya mesti lihat kemana. Ada? Kalau nggak ada, siapin ayatnya. Oke, kita buka firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ayat 1. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa itu? Akan datang apa? Masa yang sukar. Ini siapa yang ngomong? Siapa kepada siapa? Ayo. Paulus kepada siapa? Kepada Timotius. Siapa Timotius? Siapanya Paulus? Apa hubungannya Paulus dan Sakyus? Di samping hubungannya baik-baik saja. Apa hubungannya? Ayah dan anak rohani. Jadi dia ngomong gini sama Timotius. Timotius maksudnya ya. Ya Papa, dengar ya. Pada hari-hari terakhir, mana tadi ayatnya? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, Tim. Anaknya dengerin aja. Maksudnya sukar, Pak? Sukar. Bangun gereja susah. Kok ibadah diusir-usir. Udah terjadi belum? Ya. Tim, hari-hari terakhir ada masa-masa yang susah. Lanjut, ayat 2, dengerin. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri dan itu. Banyak orang murtad gara-gara uang. Banyak orang murtad gara-gara apa? Gara-gara kedudukan. Banyak orang murtad gara-gara fasilitas-fasilitas. Tim, denger ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Nih, selama bulan suci Ramadan nih ya, saya diundang oleh warga saya. Saya ketua RW Bapak Ibu, ya, udah tahu kan kesaksiannya waktu itu. Ini Pak RW nih, oke. Mau tanda tangan, oke. Terus tiap hari itu diundang untuk buka bareng. Pak RW datang ya, saya datang. Kalau saya pas nggak pelayanan, saya datang. Terus kasih kata sambutan. Sebelum kita buka bareng, kita sambutan dari Bapak Ketua RW. Saya maju. Apa dek? Saya maju. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Loh, ini warga saya toh. Kata sambutan. Saya doain warga saya. Mereka tahu saya Kristen. Mereka tahu. Dan saya bilang, saya berdoa ya, tapi sesuai dengan keyakinan saya. Saya bilang, Tuhan Yesus berkati warga saya. Saya sebagai RW yang membawa 4 RT, kami tidak punya musola. Kami tidak punya masjid. Musola, masjid nggak ada. Tapi kami punya gereja banyak. RT 1, 2, ada semua, ada gereja. Waktu itu ada pemuda-pemuda Muslim datang, Pak RW, kita ini nggak punya musola loh Pak, bangun. Cari tanah. Nanti kita bangun. Dananya Pak udah tenang, cari tanah dulu. Udah ada tanah, kita doain nanti. Baik Pak,
Saya kasih waktu 2 minggu cari tanah. Muter 2 minggu. 2 minggu kemudian balik lagi. Pak RW, udah dapat tanah belum? Nggak ada Pak RW. Semua rumah udah mepet. Nah itu dia. Saya udah tahu. Nggak ada tanah. Bagaimana kami sholat Pak RW? Ke RW sebelah. Saya sudah minta izin. Ke RW 1 ya. Kami juga bangun dulu. Kami sumbang sedikit untuk pembangunan masjid itu. Sana ya. Ada warga yang meninggal, Muslim. Saya telepon itu. Pak Ustadznya, Pak Ustadz. Kami nggak punya masjid Pak. Boleh nggak Pak disolatkan di sana jenazah ini? Oh boleh Pak RW. Bawa. Jadi berkat. Amin. Itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kita jangan termasuk. Amin. Jangan termasuk. Ini tanda-tanda akhir zaman. Lanjut ayat yang ketiga. Dengerin. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Terus masih koma itu ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti itu. Kita jangan ikut. Tapi pastor, saya lihat orang kayak gitu, biarin, jangan marah. Ketika engkau melihat orang kayak gini, kau peluk Alkitabmu. Terus bilang, Alkitabku hidup. Amin. Karena orang-orang kayak begini nih, sudah diceritakan di Alkitabku. Gitu. Makanya harus akrab dengan Alkitab. Kita udah lama ya Pak Iwan ya, bagi-bagi Alkitab ya. Sekarang begini, udah modern. Saya melayani di Baduy. Baduy kan gak bisa baca. Gak bisa tulis. Memang dari awal mereka tidak sekolah. Gak boleh sekolah, gak boleh. Ya, gak boleh. Apalagi Baduy dalam yang 3 kampung itu. Oh, dilarang. Mereka harus merawat alam. Merawat alam. Ya, Baduy, kalau Bapak Ibu ke Baduy, di sana tidak ada kerbau, tidak ada sapi, tidak ada domba, tidak ada kambing. Saya tanya, kok saya tidak menemukan kerbau, sapi? Gak boleh Pak, itu binatang perusak alam. Hah? Perusak alam? Karena binatang itu makan rumput, makan daun. Gak boleh, merusak nanti. Terus bolehnya pelihara apa? Ayam. Ayam apa? Ayam sori. Dan. Ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung. Dan ditaruhnya di bawah rumah. Kenapa? Karena itu sebagai pelindung rumah. Hah? Kok pelindung rumah? Kami nggak boleh bangun tuh pakai anti rayap. Anti rayapnya ayam. Jadi ditaruh di bawah. Kan rumahnya panggung. Jadi pagi-pagi kalau lapar ada rayap. Wah, dipatok langsung. Jadi rayap tidak bisa berkembang biak. Jangankan berkembang biak, baru PDKT sama lawan jenisnya patok. Hebat. Kami pelayanan di sana. Saya bagi Alkitab yang dalam bentuk buku. Saya kunjungan ke rumah-rumah. Saya lihat, kok nggak dibuka Alkitabnya? Sebagian besar. Maaf Pak Hari, saya ini berangkat pagi ke ladang, pulang sore, mandi, terus makan malam, terus nggak ada lampu kan, jadi nggak bisa, nggak kelihatan kalau mau baca, begitu terus tiap hari. Bahkan ada satu rumah yang mana Alkitab yang dulu, ini Pak, masih dibungkus, kok masih dibungkus? Pak Hari, saya menghargai Pak Hari kasih. Ini kan kitab suci. Saking sucinya, saya takut membuka. Alasan.
ubur-ubur ikan lele. Semangat le. Aduh. Akhirnya Tuhan kasih ide, saya hampir stres loh sama istri saya pelayanan. Gimana ya mereka ya supaya imannya tumbuh. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu muncullah ide Pak Iwan tentang Alkitab ini. Saya pernah kesaksian kan tuh. Alkitab audio. Dari Singapura Bapak Ibu. Waktu itu dia kasih harga 2.500.000. Jangan dong, saya bilang mahal banget. Bisa kurang nggak? Bisa. Dia telepon lagi ke Singapura. Bisa Bari 1,7. 1.700.000 ya. Aduh. Padahal saya udah semangat loh. Ada Bari. Pesan berapa? 1.000. Harga berapa satunya? 2.500.000. Weh, mundur. Dan akhirnya dia kasih 175. Amin. Dari 2.500.000 dari 175. Ibu-ibu berani nawar harga 2.500.000. Jadi ada tas bagus. Ini harga berapa, Cik? 2.500.000. Cik, boleh nggak? 175. Pasti yang jual. Berantem yuk. Kami pesan banyak. Kami bagi-bagikan ke mereka. Dalam bahasa Sunda. Kitab Kejadian. Kejadian bab hiji. Bab Allah nyiptakeun jagat raya. Nalika Allah nyiptakeun jagat raya, harita bumi teh teu puguh wanguna. Kayanana kacida mantak geumanana. Sagara motang ngalimputan satang karakin jagat. Nah, alam poek ngejubleng. alam poek ngejubleng. Bagi sekarang mereka bertumbuh Bapak Ibu. Mereka bertumbuh. Mereka lagi nenun sambil dengar ini. Mereka lagi di ladang lagi dengar ini. Dalam rangka apa? Mempersiapkan diri apabila hari Tuhan itu datang. Mereka udah siap. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jangan termasuk golongan itu. Bagaimana caranya? Hidup kudus, hidup benar, dan hidup dalam kebenaran. Untuk bisa hidup dalam kebenaran, engkau harus akrab dengan Alkitab. Lanjut, ayat yang kelima, dengar baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka jalan ibadahnya kayak kita. Terus, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tuh, bilang apa? Sama-sama, 2, 3. Jauhilah, jangan termasuk. Jangan termasuk. Saya terlalu keras tadi ya, sampai dia bangun ya. Aduh, maaf ya, saya terlalu keras tadi ngomongnya. Jauhi mereka. Arti jauhi mereka tuh, kamu jangan termasuk golongan orang-orang itu. Begitu engkau ngelihat, kok banyak orang murtad ya? Kok banyak yang ngejek orang Kristen ya? Peluk Alkitabmu. Terima kasih Tuhan, Alkitab yang aku bawa, aku percayai ini ternyata hidup. Amin. Jangan malah marah sama orang itu. Peluk Alkitabmu, berlutut di hadapan Tuhan. Nggak salah aku mempercayai firman ini. Gitu. Lanjut dikit lagi, 6. Ya. Sebab di antara mereka terhadap orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai hawa nafsu. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Munafik, jangan termasuk di antara mereka. 8. Sama seperti siapa? Siapa yang tahu Yanes dan Yambres? Siapa yang tahu siapa ini orang ini? Yanes dan Yambres ini siapa? Siapa? Tetangga kita, bukan? Siapa? Mereka ini adalah ahli sihir punyanya Fir'aun. Masih ingat ketika Musa
lari, diutus Tuhan. Hah? Dari tanah Median. Balik Musa maksudnya. Bawa umatku keluar. Nanti orang Israel nggak percaya. Apa buktinya kalau kau menyertai aku? Apa yang ada di tanganmu, kata Tuhan. Tongkat. Bawa. Masa tongkat doang? Lempar. Jadi apa? Jadi ular Tuhan. Pegang buntutnya. Jadi apa lagi? Jalan. Terus waktu dia lempar ini dia. Yanes dan Yambres ini sebagai orangnya Fir'aun. Ya cuman gitu doang. Aku punya ahli sihir. Yanes, Yambres. Keluar dia. Dipermalukan oleh Tuhan. Ini maksudnya. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Tuh. Itu ceritanya. Wah, ada orang bilang, "Wih, bagus ya nama ini, buat nama baptis saja." Yanes dan Yambres. Udah tahu artinya. Aku cabut sekarang. Jangan sembarangan kasih nama baptis. Kasih nama baptis yang bagus. Apa contohnya? Kisah para Rasul. Jangan kasih nama itu. Aku punya cucu kembar Pak Hari. Aku kasih nama Yanes dan Yambres. Jangan ya dek ya. Jangan. Itu yang menentang Musa. Oke, jangan hasil buka gini. Namanya siapa? Ini dia. Wah jangan. Ya, demikian juga mereka menentang kebenaran. Tuh. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tuh. Jauhi roh Yanes dan Yambres. Ini dipakai loh oleh Paulus untuk nasihatin anak rohaninya. Ya, Timotius maksudnya. Jangan punya roh Yanes dan roh Yambres. Ya Papa, mereka penentang Musa. Mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Baik Papa. Ini ayat terakhir. Ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres. 2 kali disebut loh. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Hari-hari ini roh ini. 2 orang ini sedang merajalela. Kalau engkau melihat mereka, wah menghina Kristen, murtad, peluk Alkitabmu, berlutut di hadapan Tuhan. Kedatanganmu gak lama lagi Tuhan. Gak usah marah sama mereka. Gak usah marah. Yang suka buka-buka YouTube yang dialog Kristen Muslim, terus engkau marah ketika Kristen dijelekan. Gak usah. Peluk Alkitabmu dan berkata, terima kasih Tuhan, engkau memperlihatkan kepada saya tentang akhir zaman, banyak pengejek-pengejek. Hidup susah. Untuk apa? Untuk maju dalam Tuhan. Jangan termasuk bilangan-bilangan orang seperti itu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan? Hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Simpel saja. Akrablah engkau dengan Alkitabmu. Kalau engkau akrab dengan Alkitab, Tuhan kasih tahu semuanya. Dari sejak engkau belum lahir sampai nanti akhir zaman, di Alkitab sudah ada. Jangan cocokologi. Ada gempa di Myanmar, gempa cocok-cocokin. Jangan Bapak Ibu. Baca Alkitab supaya engkau tahu semua yang akan Tuhan genapi. Amin. Kau diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Tepuk tangan, haleluya. Oke, tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Kalau engkau melihat dari apa yang kita baca, ayat 1 sampai ayat 9, engkau lihat di depan matamu, gak usah marah kepada orang itu, tapi berlututlah di hadapan Tuhan, peluk Alkitabmu, dan berkata kepada Bapa, terima kasih Tuhan, aku percaya firman yang hidup, firman yang gak salah, firman yang menuntun langkahku.
Bawa aku sampai ke Yerusalem baru, Bapa. Dan ketika Engkau datang, biar Kau dapati imanku tetap dalam Yesus. Kiaralana lawaralawala, sekaralana lawaralana. Kiaralana lawaralana lawaralana lawaralana. Yes, Lord. Mari semua renungkan firman yang sudah kau dengar hari ini. Dimanapun kau berada hari ini, baik kau ibadah secara live streaming, kalau kau punya kesempatan untuk berlutut yang di rumah, panggil nama Yesus dan katakan, kuatkan aku Bapa menghadapi hari-hari yang sukar, menghadapi orang-orang di sekitar yang mungkin membuat hati kami jengkel. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus. Glory Bapa, haleluya.